Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita, bangsa penipu, bangsa yang tidak punya malu, ya siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides ya. Ya, kabar gembira terus menghampiri tim nasional Indonesia di berbagai kelompok umur ya. Ya berbeda dengan tim asuhan dari kelompok lokal Pret ya, Kurniawan, kemudian juga Indra Syafri Bima Sakti dan kelompoknya yang kalau memegang tim nasional Indonesia belakangan ini itu selalu akan berujung kepada kekecewaan. Ya kali ini Timnas U19 asuhan dari Coach Nova Arianto kembali memberikan kita kegembiraan ya. Pelatih yang membawa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 dan memberikan kemenangan pertama di Piala Dunia untuk tim Asia Tenggara ya, Nova Arianto itu kembali menunjukkan kelasnya, atau lebih tepat kita katakan menunjukkan mentalitasnya ketika berhadapan dengan Vietnam U19 di lanjutan pertandingan grup A ya, Piala AFF U19 yang berlangsung di Sumatera Utara, tepatnya di Stadion Baru ya, Stadion Utama Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, agak di luar kota Medan ya. Dan di pertandingan terakhir itu kita melawan Vietnam ya, dan seperti biasa kita sudah tahu lah kelakuan Vietnam ini seperti apa ya, dengan bermain licik dengan segala cara gitu ya. Tetapi mentalitas yang ditunjukkan oleh anak asuh dari Nova Arianto ini itu membungkam semuanya ya. Jadi kelicikan Vietnam yang ditampilkan di pertandingan tersebut, kelicikan khas mereka ya, yang mengulur-ulur waktu dan kemudian bermain kasar, bahkan ofisialnya pun bermain ya, ketika mengganggu Fabio Aska. Kita lihat di pertandingan tersebut untuk mengulur waktu, karena Vietnam di pertandingan ini sebetulnya hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa memastikan diri lolos ke babak semifinal di Piala AFF U19 ini. Ya, sebab mereka itu sudah unggul selisih gol dari Indonesia ya. Untuk perlu diketahui sebelum pertandingan ini, itu memang Vietnam itu duduk di posisi pertama di klasemen grup A dari AFF U19 ini. Hasil kemenangan 3-0 melawan Timor Leste di babak di pertandingan pertama, dan kemudian mereka menggulung Myanmar di posisi kedua saat itu di posisi ketiga, yang dikalahkan Indonesia di pertandingan pertama 3-0. Mereka mengalahkan Myanmar ini dengan skor 5-0 ya. Sementara itu di pertandingan kedua Indonesia hanya mampu mengalahkan Timor Leste itu 3-0. Jadi di pertandingan ini konteksnya Vietnam itu cukup dengan hasil seri memastikan mereka untuk menjadi juara grup A, sementara Indonesia itu harus menang ya. Meskipun seandainya hasilnya seri, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya juga masih terbuka lebar ya, karena pada saat ini posisinya semua runner up di grup di ketiga grup yang di Piala AFF U19 ini itu poin 3 dengan selisih gol 3 juga gitu ya, posisi gol 3. Artinya karena sebenarnya di grup C itu ada Laos, tetapi Laos itu mengundurkan diri di saat-saat terakhir, sehingga itu membuat semua pertandingan dengan juara kunci klasemen di grup masing-masing itu dihilangkan di dalam penentuan klasemen runner up terbaik ya, klasemen kecil runner up terbaik. Sehingga dalam posisi itu Malaides yang merupakan runner up grup B ya, itu pertandingannya melawan Brunei Darussalam yang mereka menangkan 4-0 itu dihilangkan ya. Jadi kemudian juga di grup C itu ya, di grup C memang Kamboja mengalahkan Filipina 3-0. Jadi sama semuanya ya, skornya itu 3-0. Jadi runner up terbaik nanti ditentukan di pertandingan terakhir. Seandainya Indonesia seri melawan Vietnam dan dua tim lainnya itu kalah dari juara grup masing-masing, Kamboja misalnya hampir bisa dipastikan kalah lawan Australia. Nah, kemudian yang cukup tricky di sini antara di grup B itu antara Malaides dengan Thailand ya. Seandainya itu seri juga dan kemudian serinya itu 1-1 atau kemarin Indonesia 1-1 lawan Vietnam,
sebelumnya ya, sebelum unggul, mereka 2-2 gitu, mereka yang lolos. Jadi tricky gitu, lebih baik langsung memastikan sendiri untuk lolos. Dan inilah yang terjadi ketika melawan Vietnam ya. Kedua tim ini itu begitu gigih untuk menjadi juara grup gitu ya. Nah, di pertandingan ini kita lihat di babak pertama itu Indonesia unggul dalam permainan melawan Vietnam ini yang hanya mencari hasil seri ya. Baru beberapa menit berlangsung itu Reno Salampesi itu sudah mendapatkan satu peluang yang sayangnya hanya tipis di sudut kiri gawang ya, atau kalau dari gawang Vietnamnya itu di sudut kanan, sehingga bola tidak berhasil masuk ke jaring gitu. Tetapi beberapa menit kemudian satu kesalahan dari pemain Vietnam ya, itu sama dengan ketika kita melawan Myanmar di pertandingan pertama. Itu satu kesalahan lawan itu begitu efektif dia buat ya. Jadi umpan dari Kakak, Arkan Kakak itu disambar oleh Reno Salampesi ya, atau dikuasai oleh Reno Salampesi, kemudian dia membawa ke kotak penalti dan kemudian dia shoot dengan keras, dan putra dari legenda Persipura Ricardo Salampesi ini pun berhasil mencetak gol untuk Indonesia dan skor berubah menjadi 1-0 ya. Dengan kemenangan 1-0 ini, poin ini Vietnam mengubah pendekatannya di dalam pertandingan ini ya, dan mereka menyerang semakin ganas ke gawang Indonesia gitu. Tetapi sampai berakhirnya babak pertama itu gol tidak kunjung tercipta. Tetapi permainan keras dari Vietnam ya, khasnya mereka ketika sudah tertinggal seperti itu, memancing emosi dengan bermain keras segala macam, itu membawa korban juga ya. Reno Salampesi, sang pencetak gol untuk Indonesia, itu terpaksa dikeluarkan ya, keluar dari pertandingan karena tidak sanggup lagi, karena cederanya membuat pergerakannya terhambat, dan digantikan oleh putra daerah yang bermain di Persija, yaitu Irfan Siregar ya, yang menggantikannya. Dan sejak Reno Salampesi keluar, itu kelihatan bahwa lini serang Indonesia itu mulai goyang ya, tidak segahar ketika Reno masih di dalam. Dan perlu menjadi catatan pula ya, Arkan Kakak yang sebelumnya terlihat itu menurun penampilannya sejak dikritik keras oleh El Plin Plan, Coach Justin, ketika dia membuat gerakan selebrasi di pertandingan Piala Dunia ya, Piala Dunia di Indonesia dulu ya, di Indonesia dulu Piala Dunia U17 saat itu. Dan mencetak gol ke gawang El Salvador. Dia itu kemudian bergoyang, ini dikritik keras oleh Coach Justin, kemudian dia dipanggil ke tim nasional senior, dan kemudian pertandingannya dia bermain sangat buruk. Ini bangkit kembali, kita lihat ya, Kakak itu bermain sangat baik di lini depan. Kita lihat dia memberikan umpan kunci, memberikan assist kepada pemain-pemain Indonesia, sangat bagus pergerakan dari Arkan Kakak ya. Jadi Kakak return, kalau kita bilang ya. Jadi dia kembali, Arkan Kakak ke penampilan terbaiknya. Kita lihat di kelompok umur ini, di U19 ini. Dan itu yang terjadi sampai akhir dari babak pertama. Vietnam tidak berhasil menyamakan kedudukan. Nah, di babak kedua, pendekatan keras Vietnam ini terus menyerang Indonesia. Indonesia juga beberapa kali ya mendapatkan peluang. Ya, misalnya di babak pertama tadi, misalnya ya, itu umpan dari Kakak itu berhasil diambil oleh Irfan. Sayang sekali kemudian tendangannya itu tipis di luar gawang dari Vietnam ya. Nah, di babak kedua, serangan-serangan Vietnam yang bertubi-tubi itu masih bisa dipatahkan oleh Indonesia, dan Daval Al-Ghazemi yang ada di bawah Mistar itu bermain sangat tenang ya, dan beberapa serangan dari Vietnam berhasil dia patahkan. Shoot on goal ke Vietnam itu bisa dia matikan seperti itu. Tetapi kemudian sekitar menit 70 apa gitu atau lebih, satu sepak pojok dari skema sepak pojok Vietnam itu tidak bisa ditahan oleh Indonesia. Kapten dari Vietnam mencetak gol dan skor pun menjadi 1-1. Nah, sejak skor 1-1 inilah Vietnam menunjukkan karakteristik aslinya ya. Meskipun kali ini mereka dilatih oleh pelatih Jepang, tetapi Vietnam tetap Vietnam. Ketika Park Hang-seo dia memang mukanya menyebalkan ya, pelatih saat ini enggak. Tetapi Vietnam tetaplah Vietnam ya. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, skor 1-1 tersebut, mulailah mereka guling-guling, bahkan kemudian juga kelicikan yang kita sudah sangat hafal ya. Setiap pertemuan dengan Vietnam ini itu kembali mereka tampilkan ya.
kipernya tiba-tiba itu menjadi menjadi cedera sebentar-sebentar, pemainnya cedera sebentar-sebentar, mengulur waktu gitu. Dan kemudian bahkan ketika Fabio Askas, bagaimana saya sebutkan di depan tadi, melakukan lemparan jauh ke dalam, itu tiba-tiba ofisial Vietnam itu menaruh botol-botol di depannya mereka gitu, dan kemudian juga menghalangi gerakannya sehingga sempat menimbulkan kericuhan ya. Tetapi kita akui sekali lagi mentalitas dari anak-anak U19 ini itu memang mentalitas pejuang khasnya dari anak-anak asuhan dari Coach Nova ini ya. Mereka tidak benar-benar terpengaruh ya, dan Coach Nova pun memasukkan pemain-pemain baru menggantikan pemain-pemain yang sudah terlihat lelah atau sesuai dengan kebutuhan taktiknya ya. Salah satunya juga Irfan Siregar yang tadinya dimasukkan di babak pertama menggantikan Reno Salampesi yang dilihat kurang efektif, itu ditarik kembali dan masuklah pemain-pemain yang baru ya, seperti Leming ya, dan kemudian juga kapten dari tim U17 yang mencetak sejarah, meraih kemenangan bagi tim Asia Tenggara pertama di Piala Dunia, Evandra Polorasta juga dimasukkan gitu ya. Nah, dari dua pemain inilah yang kemudian Indonesia menghasilkan gol keduanya ya. Jadi satu umpan ke dalam kotak penalti itu dikejar oleh Leming ya. Di sana ada Arkan Kakak yang sudah menunggu bola di situ, tetapi kemudian di sana Leming itu dilanggar oleh pemain Vietnam dengan cara menanduk belakang kepalanya. Dan ini yang kemudian kalau kita lihat media-media Vietnam hari ini, itu yang mereka permasalahkan. Menurut mereka wasit itu curang, wasit itu tidak seharusnya memberikan penalti kepada mereka. Padahal kalau mau jujur, sebelumnya itu juga Arkan Kakak ketika mengejar bola itu sempat dihalangi dengan tangan oleh pemain Vietnam. Jadi sebetulnya pada saat itu kita sudah bisa mendapatkan penalti ya, tetapi menurut wasit itu pelanggaran tersebut tidak terlalu keras untuk bisa diberikan penalti. Tetapi pada akhirnya ketika pemain Vietnam ini dengan kelicikannya, dengan ciri khasnya mereka yang menanduk belakang, bagian belakang kepala dari Leming, inilah kemudian menjadikan mereka mendapatkan hukuman penalti yang diambil dengan sangat dingin oleh Evandra Polorasta ya, yang sebenarnya di dalam tim ini dia termasuk junior ya, karena dia baru dipromosikan dari tim U17 ya. Tetapi dia diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengambil penalti di momen yang sangat krusial ini. Dan kemudian penalti tersebut berhasil masuk ke gawang ya, berhasil masuk ke gawang. Indonesia pun unggul 2-1, dan seandainya skor ini bertahan sampai akhir pertandingan, itu memastikan Indonesia untuk lolos ke babak semifinal gitu ya. Dan kemudian Vietnam ketika sudah kebobolan 2-1 tiba-tiba menjadi segar kembali ya. Jadi mereka nggak lagi jatuh guling-guling, nggak lagi sebentar-sebentar cedera, mereka membombardir barisan pertahanan Indonesia untuk menyamakan kedudukan kembali ya. Gol tersebut dicetak Evandra di injury time, dan wasit memberikan waktu 6 menit waktu tambahan karena guling-gulingnya pemain Vietnam tadi. Dan kemudian dalam perjalanannya pemain Indonesia juga ada yang cedera pada saat itu, sehingga wasit menambah waktu lagi menjadi 97 menit 14 detik apa seperti itu. Akhirnya wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Nah, disinilah kemudian Indonesia meledak dalam kegembiraan kelolosan ke semifinal, dan Indonesia di sini di dalam turnamen ini adalah juara bertahan ya. Sebelumnya di edisi sebelumnya Indonesia adalah juara di turnamen ini gitu. Nah, di sini kemudian Indonesia memastikan diri lolos, dan Vietnam pun yang sudah berbuat licik dengan segala cara khas mereka terpaksa menangis. Sekarang Vietnam harus menunggu hasil dari pertandingan lain ya. Artinya nasib Vietnam sekarang ditentukan dari pertandingan terakhir di grup B antara Thailand melawan Malaysia, dan di grup C antara Australia melawan Kamboja ya. Dan seandainya keduanya kalah ya, misalnya Malaysia kalah dengan Thailand dan kemudian Kamboja juga kalah dengan Australia, itu maka Vietnam yang lolos ya, mereka di atas angin karena mereka unggul selisih gol. Malaysia itu hanya selisih golnya 3, dan kemudian juga
Kamboja selisih golnya 3. Nah, Vietnam itu terbantu dengan kemenangan dari Myanmar atas Timor Leste ya. Jadi Myanmar di pertandingan sebelumnya, sebelum Indonesia bertanding melawan Vietnam ini, itu sudah bertanding terlebih dahulu melawan Timor Leste dan mereka meraih keunggulan 3-1 ya. Itu membuat Timor Leste turun ke posisi keempat di dalam grup, yang artinya di dalam klasemen kecil atau di dalam klasemen kecil runner up terbaik di 3 grup ini itu Timor Leste yang tersingkirkan, sehingga Myanmar mendapatkan selisih gol 4 ya, hasil 1 kekalahan melawan Indonesia itu 1-0, dan kemudian kemenangan mereka 5-0 melawan Myanmar, selisih gol mereka menjadi 4 gitu. Nah, seandainya tim lain itu kalah, baik Kamboja maupun Malaides itu kalah melawan Thailand gitu, itu maka mereka selisih golnya hanya 2, seandainya kalahnya cuma 1-0, seandainya kalahnya lebih ya lebih bagus lagi untuk Vietnam gitu. Itu artinya peluang Vietnam untuk lolos ya. Tetapi seandainya Malaides, itu yang paling besar peluangnya ya, Malaides itu seri melawan Thailand, maka yang lolos adalah Malaides. Dan kalau ini yang terjadi, skenario ini terjadi, Indonesia akan bertemu Malaides di semifinal, dan kemudian Thailand melawan Australia. Nah, inilah yang kemudian skenario ini yang mungkin tidak diinginkan oleh Thailand juga, dan ini membuat Vietnam berpeluang untuk tampil sebagai runner-up terbaik. Seandainya Thailand habis-habisan ingin mengalahkan Malaides, ya, mengalahkan Malaides itu, maka itu yang terjadi, Vietnam yang akan lolos. Dan dalam skenario lain, Kamboja juga dikalahkan oleh Australia gitu ya. Maka kalau itu yang terjadi, Thailand akan bertemu dengan Vietnam dan Indonesia akan bertemu dengan Australia ya. Jadi seperti itu skenarionya. Bagaimana nanti itu kita masih harus menantikan pertandingan hari ini antara Malaides melawan Thailand, dan kemudian besok antara Australia melawan Kamboja. Jadi kemenangan dari Myanmar untuk Timor Leste ini betul-betul sangat membantu Vietnam ya. Sekarang ini seandainya Malaides yang menang lawan Thailand pun, itu tetap keuntungan untuk Vietnam ya. Karena apa? Karena Thailand hanya menang 4-0 melawan Singapura yang menjadi runner up ya, yang menjadi tim peringkat ketiga di grup mereka gitu ya. Jadi kemenangan Thailand 9-0 melawan Brunei itu menjadi tidak ada artinya di dalam klasemen kecil runner up grup ini ya. Jadi seandainya siapapun yang menjadi juara grup dengan mengalahkan lawannya di grup B maupun C, maka itu Vietnam yang akan lolos. Seperti itu ya. Jadi yang bisa menyingkirkan Vietnam dari turnamen ini hanya kalau pertandingan nanti sore antara Thailand melawan Malaides itu berakhir imbang. Maka ketika itu terjadi, Thailand lah yang akan bertemu Australia dan Indonesia bertemu dengan Malaides. Andai skenario ini terjadi, ini akan menjadi sangat seru ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.